balita di wilayah pesisir adalah kendala budaya pada masyarakat yang semula hanya mengenal sistem medis tradisional. Masyarakat dalam kesatuan suku-suku dengan identitas kebudayaan masing-masing memiliki dan mengembangkan sistem medisnya sendiri sebagai bagian dari kebudayaan mereka secara turun-temurun. Banyak sekali kebiasaan ibu hamil yang menyimpang dari gaya hidup sehat yang dianjurkan. Seperti contohnya, ibu hamil lebih mempercayai dukun dibandingkan dengan bidan di wilayah pesisir, karena banyak sekali makanan-makanan yang konon pantang untuk dikonsumsi agar terhindar dari gangguan roh jahat. Padahal kita ketahui banyak sekali anjuran makanan yang dikonsumsi oleh dukun yang justru mengurangi asupan gizi ibu hamil dan juga pasca persalinan, yang biasanya membuat ibu hamil mengalami gangguan kesehatan seperti anemia, seperti kekurangan gizi pada saat hamil, dan anaknya juga kelak akan lahir dengan kondisi yang kurang sehat seperti stunting atau malnutrisi. Terbentuknya janin dan kelahiran bayi merupakan suatu fenomena yang wajar dalam kekeluargaan kehidupan manusia. Namun, berbagai kelompok masyarakat pesisir dengan kebudayaan yang memiliki aneka persepsi, interpretasi, dan respon perilaku dalam menghadapinya dengan berbagai implikasinya terhadap kesehatan. Untuk tetap bekerja keras sampai mendekati persalinan bagi ibu hamil juga sangat membahayakan, baik bagi ibu maupun janinnya. Mereka beranggapan bahwa ibu yang bekerja keras saat hamil akan memudahkan dan melancarkan persalinannya. Pilihan utama untuk persalinan dilakukan di rumah dan dibantu oleh dukun, karena ibu merasa aman. Ramuan yang berasal dari berbagai tumbuhan, baik yang diminum maupun yang dimasukkan dalam liang vagina, juga dipercaya dapat mempercepat kesembuhan dan mengeringkan vagina ibu yang habis bersalin. Permasalahan lain yang dimiliki balita di wilayah pesisir ada faktor stunting dengan malnutrisi. Alasannya karena faktor pengetahuan yang kurang dimiliki oleh si ibu. Karena rata-rata di wilayah pesisir, faktor pendidikan hanya sebatas SD sampai SMP, dan juga faktor ekonomi. Kebanyakan yang mengalami stunting dan malnutrisi itu berasal dari keluarga nelayan karena kebutuhan ekonomi yang terbatas. Mereka berpendapat makan sesuap nasi yang penting kenyang. Padahal kita ketahui di wilayah pesisir banyak sekali ikan yang kaya akan protein. Nah, untuk mengatasi permasalahan ibu hamil dan pasca persalinan, pembangunan layanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu wajib di setiap wilayah pesisir yang jauh dari jangkauan kota. Dan juga perlu wawancara dan observasi. Informan yang dipilih adalah ibu hamil, bidan, dan juga dukun. Upaya bidang kesehatan masyarakat seperti peningkatan taraf kesehatan perorangan, pendidikan, kesehatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan keluarga berencana harus juga memperhitungkan pengetahuan lain mengenai kebiasaan, adat istiadat, dan tingkat pengetahuan tradisional. Nah, untuk masalah balita, semua pihak keluarga terutama diharapkan berpartisipasi untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya kematian balita di wilayah pesisir. Perlu dilakukan diseminasi informasi tentang gizi untuk meningkatkan pengetahuan keluarga, khususnya ibu tentang asupan nutrisi pada balita. Makanan tambahan balita juga penting untuk membuat pengadaan bagi balita, di antaranya bubur kacang hijau. Pelaksanaan kegiatan ini, tim pengapnas atau pengabdian masyarakat akan memberikan dana kepada kader posyandu di pesisir untuk pembuatan makanan tambahan tersebut. Itulah penjelasan kami mengenai gaya hidup dan pandangan masyarakat pesisir dalam masalah ibu hamil maupun balita. Semoga kita semua dapat memahami bagaimana sih pandangan dan gaya hidup masyarakat pesisir, terutama dalam masalah ibu hamil
Dan semoga kita dapat mengubah kebiasaan hidup masyarakat pesisir, baik ibu hamil maupun balita, yang mengurangi asupan gizi mereka, tetapi tetap menghormati adat istiadat dan kebiasaan tradisional masyarakat pesisir. Terima kasih.